Oke, kita masuk ke fokus ke penyusunan indikator. Jadi sedikit refresh, ada beberapa slide-nya Dr. Cahyono yang saya pakai untuk teman-teman kembali memahami tentang indikator. Kemarin sudah ada indikator mutu nasional, indikator nasional mutu INM, kemudian IMPP, teman-teman sudah familiar dengan itu. Jadi saya sedikit refresh aja. Jadi kalau Dokter Cahyono suka ngajarin saya, gimana sih kamu tahu indikator itu seperti apa? Kok kayaknya bayangan indikator itu kok, aduh apa ya? Kayaknya saya nggak nyangkut. Apa sih indikator buat apa sih? Nah, gimana sih kita menentukan apa sih fungsi indikator? Apa sih itu indikator? Kita ke praktek sehari-hari. Kalau kita lihat cewek cakep, kadang kita ini cewek cakep nggak sih? Apakah cewek ini wanita ini cantik? Kemudian ada lagi ini ala-ala Korea, Korea ya, cantik nggak ya? Kemudian ini Amerika Latin, Betty Lavea, cantik nggak ya? Kalau di kiri kayaknya sih ya gimana ya? Kalau yang di kanan aslinya ya cantik sih. Kemudian kalau para cewek-cewek nih, sekarang gantian lihat cowok, ganteng nggak ya? Menurut saya ganteng, menurut dokter Beta mungkin nggak ganteng misalnya, atau Tom Cruise misalnya, atau Leonardo, atau siapa lagi ya, Beauty and the Beast misalnya. Ganteng nggak ya? Bagaimana kita bisa mengatakan seseorang itu ganteng atau cantik? Tentu harus punya kriteria. Jadi cantik itu relatif, ganteng itu relatif, mutu itu relatif atau enggak? Patient safety itu relatif atau enggak? Apalagi ya? Nah, kita harus punya kriteria. Cantik itu kalau tinggi, putih, rambutnya panjang, kemudian muncul lagi. Setinggi apa? Secantik apa? Antara yang ini sama-sama putih, indikatornya apa untuk mengatakan dia cantik? Nah, itulah fungsinya indikator. Jadi nggak cuman cewek lewat, cantik nggak ya? Relatif, selesai nggak? Kita harus punya indikator untuk menilai. Kemudian sudah tahu indikatornya, sudah tahu cantik itu putih dengan tipe kulit 3 misalnya. Kemudian bibirnya merah, semerah apel misalnya. Harus punya instrumen untuk mengukur. Nggak cuman bilang tinggi, nggak cuman bilang putih, tapi harus ada instrumen melihat seputih apa, setinggi apa, semuda apa misalnya. Nah, itulah instrumen. Jadi kalau nanti kita menyusun sebuah indikator, terutama untuk SKP, kita harus tahu indikator SKP pertama, identifikasi pasien dengan benar. Kita harus bisa mengukur, menilai ketepatan identifikasi. Harus bisa mengukur, menilai cantik seperti apa. Kemudian harus bisa membandingkan. Tadi relatif, tapi dibandingkan. Kalau kita punya indikator atau kalau para suami istrinya kan suka dibanding-bandingkan kali ya. Cantiknya itu dibandingin dengan istri saya lebih cantik mana ya. Nah, itulah indikator. Jadi harus jelas, datanya harus ada, buktinya itu harus ada. Nggak cuman bilang relatif. Kayaknya ketepatan identifikasi pasien saya di tempat saya oke kok. Buktinya apa? Indikatornya bilangnya bagaimana? Instrumen penilaiannya seperti apa? Harus jelas. Nggak boleh indikator itu relatif. Ya, dan supaya begitu kita tahu, oh saya cantik, tapi lebih cantik tetangga saya. Gimana caranya supaya saya lebih cantik dari tetangga saya? Nah, itulah kita dari indikator bisa tahu, oh di sisi apa ya yang kurang, yang harus saya perbaiki supaya saya lebih cantik dari tetangga saya. Supaya patient safety saya lebih bagus dari vaskes yang saya, kita harus punya data. Kita harus punya indikatornya, harus ada instrumen untuk mengukur indikator tersebut. Ya, jadi nanti waktu kita menyusun ulang indikator mutu, menyusun indikator sasaran keselamatan pasien, kita harus melihat kembali ke semuanya itu. Dan kenapa perlu melakukan pengukuran? Ya, jadi memang sih nanti ada diminta oleh Kemkes, diminta oleh peraturan. Tapi kita juga harus menyampaikan juga, kita punya kewajiban menginformasikan kepada pengguna layanan kita, ini loh, kami menjunjung tinggi patient safety. Buktinya apa? Ini loh, ketepatan identifikasi kami baik. Ini loh, komunikasi di antara pegawai kami luar biasa, segini capaiannya. Ya, kemudian kita harus pasti ada threshold, pasti ada standar yang diminta oleh Kementerian Kesehatan. Kita harus bisa menunjukkan ini loh, standarnya segini, kami segini.
Kemudian bandingkan juga dengan puskesmas yang lain atau di klinik. Kalau kalau kita bilang kompetitor puskesmas ya mungkin klinik ya. Harus bisa membandingkan ya. Kemudian harus bisa dimonitor. Nah, setelah kita tahu capaian indikator kita, tentu kita tahu apa yang kurang, apa yang salah hasil analisa. Tentu kita harus berniat untuk quality continue CQI-nya bagaimana, kita harus melakukan perbaikan. Jadi itulah pentingnya diukur, bukan cuma ada doang. Kalau terus terang, ini terus terang ya. Nanti kalau kalau Pak Cahyono tahu, biasa saya diomelin. Jadi sama, kita sama-sama di tengah pandemi, kondisinya luar biasa ruwet. Nakes di tempat saya bulan dari tanggal 1 Juli sampai karena tracing dibantu PPI sampai ini tanggal 27 130 sekian nakes kami positif dari 800. Nggak terlalu banyak sih, tapi lumayan banyak. Nah, kondisi begitu, banyak yang positif, kemudian sekitarnya kami tracing harus karantina segala macam. Orangnya habis di unit saya kemarin cuma tinggal teman-teman PPI semua kena, tinggal saya sendirian. Gimana melakukan monitoring? Repot setengah mati. Padahal ditagih tuh sama tim PMKP, ditagih tuh sama komite, ditagih sama pimpinan. Akhirnya sudahlah, nggak usah pusing-pusing. Akhirnya kita bikin mengarang indah. Jangan sampai begitu. Ya, di beberapa tempat di kami awalnya iya, udahlah, diburu-buru nih harus dikumpulin. Akhirnya ada beberapa yang mengarang indah. Jangan sampai. Kan kita harus punya tanggung jawab untuk menunjukkan nih loh, hasil kami seperti ini kenyataannya. Jadi mudah-mudahan nggak ada lagi nempulin, mengarang indah, karena untuk mengejar target tugas, tapi benar-benar kita lakukan monitoring. Yang sudah lewat tidak termonitor, sudahlah, nggak apa-apa. Kita mulai dari sekarang start yang benar. Teman-teman saya juga begitu. Yang kemarin nggak dimonitor, nggak usah dikarang, nggak usah dibikin didempul. Pokoknya kita mulai dari sekarang yang benar. Ya, nah sekarang kita melihat apa sih yang harus kita ukur terkait dengan SKP. Bagaimana nanti kita mengukur SKP? Karena SKP itu agak susah diukur. Itemnya banyak, yang mengukur siapa belum tentu jelas, harus dilakukan validasi, kemudian akurasinya seperti apa. Nah, nanti kita akan mencoba ada beberapa contoh, saya menyampaikan tentang penyusunan indikator. Ya, nah, kita masuk ke indikator SKP. Jadi indikator itu benar-benar penting karena kita harus menunjukkan, melihat, benar-benar melakukan enggak ya karyawan staf puskesmas, menunjukkan kinerjanya sesuai atau enggak. Jadi kita harus punya indikator. Nah, ini indikator adalah variabel ukuran atau tolak ukur untuk mengetahui adanya perubahan atau penyimpangan dikaitkan dengan target standar nilai yang telah ditentukan. Jadi tentu harus punya threshold, harus punya target yang jelas. Indikator harus spesifik dan sensitif. Jadi waktu teman-teman nanti membuat definisi operasionalnya harus jelas. Misalnya waktu tunggu pemeriksaan, ini misalnya untuk mutu ya, waktu tunggu pendaftaran harus jelas dong, dari pasien ngambil antrian kah, atau pasien menginjakkan kaki di puskesmas kah, atau pasien ketemu petugas pendaftaran, jelas kapan. Harus spesifik. Kemudian harus bisa menunjukkan keberhasilan individu atau kelompok atau unit tersebut. Ya. Kemudian indikator juga harus bisa mengukur kinerja sasaran program. Kalau di sini kan kita mengenai 6 sasaran keselamatan pasien. Harus mencapai dokter, ketersediaan jumlah perawat. Mungkin kalau indikator untuk SKP hand hygiene, ketersediaan sabun, cuci tangan, dan hand rub di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya. Itu input. Kemudian proses, misalnya indikator ketepatan petugas melakukan identifikasi pasien berkaitan dengan proses. Kemudian output, misalnya tadi, walaupun kurang tepat, jumlah pasien yang jatuh misalnya, atau yang benar jumlah pasien yang dilakukan marking site di puskesmas X. Nah, itu output.
Kemudian outcome mungkin lebih pada kepuasan pelanggan, outcome benefit impact ini kurang lebih hampir sama terkait dengan apa yang nanti dirasakan dan manfaat bagi pelanggan. Kalau SKP lebih banyak pada proses dan output seringkali. Ya. Nah. Oke, kita tahu bahwa indikator berfungsi untuk mengukur pencapaian target, kemudian sebagai akuntabilitas dari pengukuran kinerja, dan tentu waktu kita membuat indikator harus bisa mengukur dengan jelas untuk membandingkan dengan target atau sekitar, dan untuk kita nanti memperbaiki. Nah, sekarang kita masuk pada pemilihan indikator ya. Jadi SKP 6. Apakah cukup 6 indikator untuk 6 SKP? Tanda tanya. Kita nanti pilih. Kira-kira cukup nggak ya 6 indikator untuk 6 SKP? Jadi satu SKP, satu indikator. Ya, itu minimal sekali sih, tapi nanti ada beberapa pertimbangan. Salah satunya, dipersyaratkan peraturan perundangan. Jadi kita punya indikator nasional mutu pelayanan puskesmas. Ada 6. Ini ada 6. Kemarin teman-teman sudah di-refresh dan kita sudah praktek ya, sepertinya kalau nggak salah. Ada 6. Boleh dong diambil. Nomor 1 indikator IMNP, IMN-nya puskesmas nomor 1, kita ambil. Kan sama dengan SKP nomor 5. Boleh dong kepatuhan identifikasi pasien kita ambil sebagai indikator. Kan prinsipnya tadi, jangan memperberat kerja puskesmas. Kita ambil apa satu kerjaan yang bisa dilakukan untuk memenuhi banyak permintaan. Peraturan perundangan atau dari pemilik Kemkes mintanya ada 6 indikator wajib dilakukan, ya lakukanlah. Itu bisa diambil untuk mengerjakan indikator SKP yang juga dipersyaratkan. Ya, tentu harus memikirkan juga ketersediaan data. Indikator indikator komunikasi efektif. Saya mau mengambil 5 macam indikator, tapi rekam medisnya nggak lengkap. Gimana cara teman-teman nanti mengukur? Atau ternyata ada banyak faktor yang menyebabkan nggak bisa Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Datanya ada nggak ya? Kemudian termasuk high cost, high volume, high risk, problem prone nggak? Kalau puskesmasnya staffnya 100, misalnya setiap indikator mau dibikin setiap SKP dibikin 5 indikator itu luar biasa. Tapi tentu dengan puskesmas staffnya sekarang mungkin tinggal 20 karena banyak yang isoman, amit-amit ya, mudah-mudahan sih udah pada sembuh. Tentu ada beberapa indikator yang teman-teman harus prioritaskan. Ya, kemudian konsensus bersama, kemudian dipersyaratkan customer, itu yang nanti apa yang harus teman-teman pertimbangkan untuk memilih indikator. Nanti ada beberapa contoh yang teman-teman bisa ambil. Nah, ini tadi INM, karena ada 6 yang wajib teman-teman lakukan, INM 1 dan ketiga kan wajib dilakukan. Bolehlah itu diadop menjadi indikator SKP. Ya. Nah, nanti harus juga jelas. Saya milih identifikasi pasien pada saat pemberian obat. Harus jelas dong kenapa. Karena sering terjadi insiden keselamatan pasien terkait kesalahan pemberian obat. Sehingga identifikasi pasien itu menjadi suatu hal yang harus kita fokuskan dari hasil RCA misalnya. Itu harus ada. Kemudian terminologi harus jelas. Ketepatan identifikasi pasien maksudnya apa? Tepat identifikasi dengan melakukan 2 pertanyaan dari 3, itu harus jelas. Kemudian bagaimana metode pengumpulannya, harian, bulanan, analisanya bagaimana, NUM dan denumnya seperti apa, formulariumnya bagaimana, threshold atau targetnya apa. Nah, ini harus diperhatikan. Ketersediaan datanya dari mana? Misalnya dari rekam medis, tapi nggak bisa diakses. Nah, itu gimana? Ya, nah, langkah-langkah nanti menyusun indikator, tentu harus memahami latar belakang penyusunan. 6 SKP kita sudah refresh, mudah-mudahan seluruh puskesmas sudah paham ya, 6 SKP itu. Jadi tinggal dipilih mana yang mau jadi indikator. Terus tujuannya, tentu dari 6 SKP kita tahu tujuannya adalah patient safety dengan masing-masing tujuan berbeda. Teman-teman tuangkan itu dalam indikator. Identifikasi apa yang menghambat, apa yang mendukung di setiap teman-teman. Misalnya identifikasi pasien di sebelum pemberian makanan. Tapi ada banyak penghambat yang memberikan makanan itu nggak jelas. Kadang si A, kadang si B, kadang bukan nakes, kadang yang bersih-bersih aja. Nah, itu teman-teman harus bisa, gimana caranya supaya itu bisa dilakukan.
Kemudian pelajari sistem mutu yang ada, tentukan sumber informasi untuk kita bisa menyusun, misalnya dari Permenkes, dari buku pedoman patient safety. Kemudian ada workshop-workshop yang sudah dilakukan. Terima kasih pada Dinas Kesehatan dan Badan Mutu. Nah, nanti setelah disusun, teman-teman harus mereview. Setelah direview, harus tahu dong indikator ini di unit mana. Identifikasi pasien waktu memberikan diet. Boleh nggak itu dilakukan di IGD? Kan nggak ada diet, nggak ada mengasih makan di IGD, adanya kan dirawat inap. Nah, berarti teman-teman tentukan. Komunikasi efektif di mana aja, teman-teman tentukan. Cuci tangan di mana aja, cuci tangan di perkantoran masuk nggak ya, teman-teman tentukan. Identifikasi mana unit terkait dengan 6 SKP itu. Resiko jatuh, yang resiko jatuh adanya di rawat inap aja, rawat jalan kayaknya agak berat, kita nggak ambil dulu, kita fokus ke rawat jalan, rawat inap aja, boleh. Karena resiko paling besar ternyata di rawat inap. Silakan. Ya, tentukan unit terkait, apa indikator yang bisa dimonitor. Nah, kemudian teman-teman susun kamus indikator. Nah, waktu menyusun kamus indikator nanti ada item-item apa yang harus ada, kemudian nanti bagaimana menganalisa, kemudian kalau nanti sudah menetapkan indikator, sudah melakukan monitoring, sudah melakukan analisa, tentu harus mensosialisasikan juga dari indikatornya seperti apa kamus indikator, dan nanti hasilnya seperti apa juga harus disosialisasikan. Nggak bisa dong teman-teman dinilai di capaian indikatornya gimana, tapi nggak ada feedback. Itu harus dilakukan feedback. Jadi disampaikan, ketepatan identifikasi pasien di pendaftaran keren banget loh, 100%. Sampaikan. Supaya nanti, oh ya berarti tinggal saya pertahankan gimana caranya. Atau identifikasi pasien di IGD parah nih. Jangan bilang parah ya. Kurang bagus, nggak sampai target. Mungkin karena waktunya petugasnya buru-buru atau apa. Cari kenapa sebabnya, dibantu untuk perbaikan. Ya, jadi nggak cuma proses mengumpulkan data, tapi tentu kita melihat kembali tujuannya untuk perbaikan, untuk peningkatan keselamatan pasien. Nah, nanti silakan siapa yang melakukan monitoring ditetapkan, PJ pengumpul data ditetapkan. Ya, nah kemudian nanti direview kembali. Ada kesulitan nggak? Apa yang harus diubah? Kayaknya nggak cocok di era pandemi, sehingga dilakukan perbaikan, perubahan, atau pengurangan indikator atau penambahan indikator. Nah, kita masuk ke kamus indikator. Jadi agak teori sedikit, tapi mudah-mudahan nanti teman-teman menyusunnya lebih gampang. Tentu ada banyak sekali item yang ada di kamus indikator. Nggak semuanya harus ada, tergantung dari tata naskah teman-teman, tergantung dari nanti pedoman mutu bilangnya apa di dalam kamus indikator. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22 item di dalam kamus indikator. Tapi monggo, kalau mau dilakukan dua-duanya tentu lebih baik di dalam kamus indikator. Tapi kalau ada beberapa yang nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tetapkan. Nah, ini contoh. Profil indikator nanti bisa dibaca ulang. Judul harus spesifik. Dasar pemikiran itu kenapa dipilih indikator tersebut. Dimensi, mungkin kalau patient safety lebih pada safety ya, atau keselamatan pasien. Pasti. Boleh lebih dari satu, nggak harus ada satu. Tujuan, tentu apa yang ingin dicapai dengan indikator tersebut. Definisi operasional harus jelas. Benar-benar semua bergantung pada DO. Kalau teman-teman dapat indikator nasional mutu kemarin, minta dong kamus indikatornya supaya jelas. Sehingga DO-nya kita tahu, karena waktu saya berdiskusi sama teman-teman di Puskesmas, ada muncul banyak pertanyaan terkait kamus indikator. Sejak di mana ya? Berapa kali ya? Sampelnya berapa banyak ya? Itu banyak permunculan. Nah, kalau teman-teman nanti menetapkan kamus indikator untuk 6 SKP, jangan sampai ada pertanyaan. Begitu ada pertanyaan, berarti kamus indikator teman-teman belum menjawab, harus diperbaiki. Ya, terutama seringnya sih di DO-nya, karena yang menyebabkan ambigu itu seringkali di DO-nya. Kemudian tipe indikator seringnya kalau patient safety ada di proses atau output juga ada. Kemudian satuan pengukuran, monggo bisa standar ukuran seperti apa, mungkin persentase atau jumlah pasien misalnya. Numerator dan denum, ini yang harus juga ditetapkan dengan jelas. Num itu jumlah yang ingin diukur, denum itu peluangnya atau sampelnya.
Ya, terus threshold atau target capaian juga harus ada. Kriteria inklusi eksklusi bisa ditetapkan. Formulanya seperti apa, desain pengumpulan seringkali kalau patient safety lebih ke survei harian ya. Kecuali komunikasi efektif mungkin lebih ke retrospektif karena melihat rekam medis. Sumber datanya bisa data primer, data sekunder, besar sampel nanti teman-teman bisa tentukan. Frekuensi pengumpulan ini yang harus diperhatikan benar. Ada yang benar-benar harian, ada yang bulanan. Harus konsisten. Kalau bilang harian ya setiap hari harus ada di dalam instrumennya. Kemudian periode pelaporannya, kapan dilaporkan. Misalnya pelaporan 1 bulan sekali, periode analisa dilakukan analisa 3 bulan sekali karena kita bisa melihat tren, silahkan. Atau pengumpulan 1 bulan, analisa dilakukan setiap bulan juga boleh. Cara menyajikan data, monggo. Kemudian instrumennya harus dibuat, toolsnya. Kalau nggak ada instrumennya, gimana kita bisa bilang kalau hasil monitoringnya begini? Ya, nah PJ silahkan boleh PJ ke kepala unit atau penanggung jawab ruang atau langsung PJ UKP silahkan. Ya, nah ini ada kamus indikator yang lain. Jadi itemnya cuma indikator, dimensi mutu, tujuan indikator, tujuan atau rasionalisasi, dasar atau rasionalisasi, terminologi, frekuensi, periode, num, denum, standar pencapaian, dan sumber data. Jadi cuma 11 item. Monggo. Mana saja yang teman-teman pilih untuk jadi kamus indikator 22 item, 11 item, yang penting satu puskesmas seragam. Kalau kita bilang kamus indikator ya itu. Nanti kalau Kemkes mengedrop kamus indikator untuk indikator nasional mutu, misalnya 25 item, ya berarti semua kalau bisa ya 25 item. Jadi seragam kan, ya. Dimensi mutu ini sekilas, tapi rata-rata kalau SKP seringkali kita ambil di safety, bisa juga ada di continuity of care, atau bisa juga di efficacy. Ya, jadi monggo. Tapi seringkali yang pasti harus dicontreng yang safety-nya. Oke? Nah, cara menetapkan threshold, semua indikator harus punya target threshold. Bisa berdasarkan data sebelumnya, capaiannya dulu kita mau naikkan, boleh berdasarkan rujukan konsensus nasional, boleh berdasarkan apapun, konsensus teman-teman silahkan. Yang penting harus menetapkan target untuk masing-masing indikatornya. Teknik sampling, teman-teman pasti udah jago, boleh sampling probability, boleh non-probability. Boleh random sampling atau sistematik, atau semua diambil, silahkan. Kemudian besaran sampel, boleh kita pakai GCI, misalnya pasien sehari 600. Oke, sampelnya berarti 128 sampel per hari. Monggo. Boleh juga pakai sampel size kalkulator. Boleh pakai sistem Morgan. Silahkan teman-teman pakai sistem penentuan jumlah sampel seperti apa. Ya. Nah, analisa, tentu kemarin sudah diajarin tentang proses analisa PDSA, saya tidak akan bahas banyak. Kita masuk ke contoh indikator. Jadi, 6 sasaran keselamatan pasien. Untuk memudahkan teman-teman, boleh ditambah sih, yang pasti SKP 1, kepatuhan identifikasi pasien. Karena ini sudah ada di indikator nasional mutu, ikut aja di indikator nasional mutu. Jadi teman-teman nggak pusing, saya monitoring untuk SKP 1, saya monitoring lagi untuk INM yang nomor berapa tadi ya, terus gimana datanya campur aduk, jangan sampai begitu. Boleh kok, boleh yang ada di INM, teman-teman lakukan itu untuk ini. Ya, boleh juga kemarin ternyata itu menjadi suatu masukan sebagai satu indikator di EMPP. Identifikasi pasien menjadi salah satu yang ada di EMPP. Jadi teman-teman mengerjakan identifikasi pasien untuk UMPP, untuk indikator SKP, untuk indikator nasional mutu, satu kerja, 3 pulau terlampaui, boleh. Jadi tetapkan mana yang sesuai, tapi yang pasti kalau itu ada di NM, ini ada di SKP, adopt aja. Ya, jadi saya nggak ubah-ubah tentang indikator identifikasi pasien, karena sudah saya cocokkan juga dengan standar akreditasi 5 bab masuk. Jadi standar akreditasi 5 bab kan tadi menentukan indikator boleh dengan peraturan, boleh dari permintaan pelanggan, boleh dari owner. Nah, ini kan dari nanti Permenkes tentang akreditasi kan juga akan keluar. Jadi diidentifikasi pasien untuk indikator nasional mutu, untuk SKP, untuk indikator mutu prioritas puskesmas, untuk pemenuhan syarat akreditasi misalnya.
1 indikator untuk 4 kan lumayan. Ya, jadi identifikasi pasien tidak saya ganti-ganti. Silahkan teman-teman adopt saran saya kalau berkenan ikut dari Kemkes supaya lebih memudahkan teman-teman tidak pusing. Nah, ini contoh SKP nomor 2 mengenai apa? Komunikasi efektif. Kita melihat di standar akreditasi sebagai masukan. Kita melihat Permenkes 11 yang tadi sudah disampaikan di presentasi sebelumnya, kita adopt juga di di standar akreditasi. Jadi kalau diminta di standar akreditasi 3EP, alangkah baiknya itu pun ditetapkan sebagai indikator teman-teman. Jadi waktu nanti survei akreditasi nggak bingung, aduh belum ada, kita indikator 2-nya cuman ini doang nih, kurang nggak cukup, nanti malah jadi masalah. Ya, mumpung teman-teman lagi menyusun indikator yang baru, kita ambil persyaratan yang harus ada, kita tuangkan di dalam indikator. Nah, setelah dibaca yang kemarin teman-teman tentu sudah disosialisasi mengenai standar yang baru, ini kurang lebih mirip dengan Permenkes 11, ini saya coba bantu untuk menyusunkan contoh indikator-indikator yang bisa teman-teman ambil. Misalnya di SKP nomor 2, teman-teman bisa mengambil kemampuan petugas melakukan komunikasi efektif. Kemudian bisa dengan kelengkapan pengisian SBAR TBK dalam rekam medis. Kemudian ini kan mengenai komunikasi efektif untuk handover segala macam. Yang kedua, ini yang pertama mengenai handover atau handover, mengenai pelaporan menerima perintah kayak di yang ini EP1. Walaupun ini ada di Permenkes 11. Jadi kita masukkan indikatornya boleh kemampuan petugas melakukan komunikasi efektif, boleh kelengkapan pengisian SBAR TBK. Mana yang teman-teman pilih? Yang kedua, mengenai pelaporan lab kritis dan kondisi pasien, teman-teman boleh kemampuan petugasnya bagaimana, boleh dengan kelengkapan pengisian form. Salah satu indikator silakan pilih. Kemudian untuk indikator yang ketiga, kemampuan petugas melakukan handover, itu menjadi indikator, atau kelengkapan pengisian form. Jadi mana saja yang teman-teman pilih, tapi meliputi 3, komunikasi efektif waktu penerimaan perintah, waktu pelaporan kondisi pasien dan lab kritis, waktu melaporkan handover. Jadi untuk memenuhi SKP, untuk memenuhi EP standar akreditasi, kalau bisa lakukanlah 3 indikator ini untuk pembunuhan SKP nomor 2. SKP 1 dan 5 kan udah indikator nasional mutu. Kita punya PR 2, 3, 4, 6. Jadi yang kedua, silahkan pilih 1, 2, atau ini sama ini, atau ini sama ini. Sama-sama semuanya lebih pada ke rekam medis. Nah, kalau nanti teman-teman sudah memilih, ini saya ambil salah satu contoh, adalah kelengkapan melakukan TBK. Jadi boleh kelengkapan melakukan TBK, boleh nanti kelengkapan melakukan SBAR, boleh dua-duanya. Silahkan teman-teman mana yang mau difokuskan. Ya, contoh. Nanti boleh sih di copy sama, boleh nanti teman-teman sesuaikan dengan puskesmas. Misalnya untuk peningkatan komunikasi yang efektif kan tentu harus punya judul indikator. Ketepatan melakukan TBK saat menerima instruksi verbal. Definisi operasionalnya tentu komunikasi adalah bla 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 bla. Yang memberi instruksi adalah para dokter. Yang menuliskan tulis baca adalah penerima pesan. Yang menulis konfirmasi adalah para dokter. TBK harus dilengkapi 1 kali 24 jam. Ini harus ada. Sehingga waktu tanda tangan nanti harus ada tanda tangan dokternya, kemudian kapan dilakukan tanda tangan. Itu yang akan kita lihat terkait indikator komunikasi yang efektif. Ya, tujuannya sudah jelas, numeratornya ditetapkan. Jumlah komunikasi yang dilakukan konfirmasi dan tanda tangan 1 kali 24 jam. Jadi, dibuka rekam medis, dilihat stempel TBK, yang ada tanda tangannya dokternya, dilihat jamnya 1 kali 24 jam atau enggak. Kok bisa tahu 1 kali 24 jam? Kan ada kapan dituliskan SBAR sama TBK, ada tanggalnya. Kapan di dokter konfirmasi, ada tanggalnya, teman-teman cek. Denomnya, jumlah seluruh komunikasi selama 1 bulan yang sama. Sampelnya silahkan, mau semuanya diambil rekam medis dirawat inap, atau oke diambil sampel karena yang dirawat inap di puskesmas sebulan 50, berarti kalau pakai sampel size kalkulator 18 pasien yang kita lihat, silahkan.
Tinggal jelas sampelnya, pemilihan sampelnya seperti apa. Sumber data boleh dari laporan, boleh dari membuka rekam medis. Kalau sudah terbiasa membuat laporan, kepala ruang, perawat inap, mungkin tinggal buka laporan. Tapi kalau enggak, berarti semua yang terlibat di SKP nomor 2 harus punya akses terhadap rekam medis, dibukakan kita melihat rekam medis. Ya, nah alasan pemilihan mungkin karena tadi high risk, high volume, high cost, problem prone atau pernah ada insiden dituangkan. Ya, indikator tipenya proses. Tadi jenis indikatornya tadi mesti safety, kemudian frekuensi pengambilan datanya 1 bulan, metode pengumpulan datanya di sini bisa sensus harian atau boleh retrospektif bulanan, monggo terserah teman-teman waktu menyusun nanti. Kemudian jumlah sampel per bulan, kalau di sini 100% populasi, jadi semua dibuka. Tapi kalau teman-teman pakai sample size kalkulator atau dengan pengukuran pakai GCI atau apapun, silahkan. Nah, yang penting nanti harus punya instrumen. Ini sih ditulisnya nama alat audit, yang boleh diganti instrumen pengumpulan data, ada bentuk instrumennya. Jadi, ini kalau kita ngomongin survei, surveyor, teman-teman surveyor pasti melakukannya begini. Yang diminta itu bukan capaian datanya aja. Itu mah dikarang bisa. Saya suka mengarang dulu waktu zaman-zaman pandemi awal kita nggak sempet. Ya, tapi yang diminta adalah form instrumennya kayak apa ya? Diisi betul atau enggak ya? Bukan capaiannya, tapi yang sering dilihat adalah instrumennya. Jadi kalau mau dempuli sih bisa, tapi setengah mati nempulinnya. Nah, inilah yang benar-benar harus teman-teman buat. Ini agak ribet sih, agak bikinnya susah. Kalau teman-teman bisa membuat instrumen sesederhana mungkin, supaya teman-teman di puskesmas nggak terlalu berat mengerjakan, tentu lebih baik. Ini adalah contoh profil atau kamus indikator. Ringkas, tapi teman-teman boleh ubah-ubah. Ini punya rumah sakit, tapi teman-teman silahkan ubah yang lebih gampang. Ini ada juga contoh, kurang lebih hampir sama, karena yang dilihat adalah kepatuhan pelaksanaan SBAR-nya. Nah, di sini mungkin sama definisi operasional. Jangan lupa ya, definisi operasional harus jelas. Jangan sampai ambigu, jangan sampai antara pengumpul data satu dengan yang lain tidak sesuai, nanti validasinya hasilnya nggak bagus. Karena seringkali letaknya adalah pada definisi operasional. Ya, ini kurang lebih hampir sama. Kalau di sini lebih pada memang rawat inap dan SBAR TBK-nya, bagaimana melakukan sesuai atau enggak, dan kelengkapan di dalam rekam medisnya. Di sini formulanya juga sama, jumlah komunikasi yang sudah diverifikasi dengan SBAR, sebenarnya bukan verifikasi dengan SBAR, yang dilaporkan dengan SBAR dan diverifikasi TBK, kemudian dibagi jumlah semua. Jadi kalau di sini fokus pada via telepon saja, nanti persentasenya berapa, fokus areanya dirawat inap. Jangan sampai lupa menuliskan fokus area, karena nanti kalau nggak fokus area, nanti IGD juga, rawat inap juga, kemudian mungkin di mana lagi ya, ruang bersama juga. Nah, teman-teman fokuskan. Mau di area mana? Mau hospital wide, satu puskesmas keseluruhan, atau fokus area? Karena kalau dibilang semua area, nanti akan diminta, oke, instrumennya untuk rawat bersalin mana, untuk IGD seperti apa, rawat inap seperti apa, akan diminta. Ya, jadi kamus indikator ini benar-benar menentukan. Bikinnya harus benar-benar, jangan satu orang yang bikin. Duduk bareng bersama, yuk kita bikin apa yang mudah untuk puskesmas mampu laksana, tapi memenuhi permintaan atau kriteria atau yang dipersyaratkan. Ya, nah kita masuk ke SKP nomor 3 tentang obat-obat high alert. Mungkin teman-teman bisa mengambil indikator kepatuhan pelabelan obat HA, itu kan gampang. Nanti bisa dengan sampelnya mungkin seluruh obat HA yang ada di puskesmas, kemudian ketepatan penyimpanan. Ini kan teman-teman farmasi kan memang selalu melakukan, jadi mungkin lebih nggak terlalu berat ya untuk melakukan. Kemudian, nah ini, kepatuhan petugas dalam melakukan double check saat penyiapan dan pemberian obat HA. Kalau di sini sih nggak diminta seperti apa jelasnya, tapi ini beberapa contoh indikator yang teman-teman bisa ambil. Ya, dari pelabelannya, penyimpanannya, kepatuhan petugas melakukan double check, monggo silahkan. Kemudian, saya nggak buatkan profil atau kamus indikator semuanya, itu kan nanti tugas teman-teman untuk membuat. Hanya saya berikan satu contoh indikator, nah mudah-mudahan teman-teman mampu melakukan itu. Yang sudah ada bersyukur, tinggal nanti
apa yang kurang ya disesuaikan dengan pandemi ya, apa yang nggak tepat ya, apa yang kata tidak yang harus dihilangkan ya. Nah, kalau SKP nomor 4 tentang tadi tepat lokasi, tepat sisi, tepat prosedur, mungkin bisa ketepatan pelaksanaan prosedur site marking, kemudian angka kepatuhan pelaksanaan verifikasi. Tadi ada item-item di sign in, kemudian kepatuhan pelaksanaan time out. Ini kan nggak terlalu banyak ya mungkin tindakan, jadi monggo sampelnya bisa seluruh populasi yang mendapatkan tindakan itu bisa dilakukan. Ya, kemudian kebersihan tangan, saya tidak ubah-ubah karena ini sebagai bagian dari indikator nasional mutu. Jadi alangkah baiknya kita mengadopsi yang sudah ada supaya kita melakukan sekalian semuanya. Ini yang dari Kemkes. Nah, yang terakhir adalah resiko jatuh. Di sini di EP dalam standar akreditasi yang 5 bab, siap 219 juga dikatakan, bukan jumlah pasien yang jatuh, jumlah pasien yang tidak jatuh, bukan, tapi bagaimana melakukan asesmen pasien terkait resiko jatuh, seperti yang tadi disampaikan di SKP nomor 6. Kemudian apa tindak lanjutnya? Sehingga nanti teman-teman bisa membuat penetapan indikator, contohnya dengan atau ya ada nggak assessment pasien yang bisa saya sampaikan atas perhatian teman-teman. Saya kembalikan kepada Dr. Beta, nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.